Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 16 Januari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu ibu dan juga ayah Bella datang ke rumah Pak Bastian untuk menjenguk Bella ya kawan-kawan. Namun Bella tak kunjung pulang, sehingga saat itu Pak Bastian pun mengajak mereka untuk makan malam bersama. Dan di meja makan terlihat dengan jelas bahwa mereka semua merendahkan Bella karena Bella tidak memiliki keturunan dari Aksa. Hingga pada akhirnya Pak Tommy, yaitu ayah Bella, membongkar sebuah rahasia bahwa Bella itu saat ini sedang mengandung. Ya, sementara itu di sisi lain saat itu Bella sedang bersama dengan selingkuhannya yaitu Zaki ya kawan-kawan. Bella akhirnya pulang bersama dengan Zaki, namun di perjalanan Amira sempat memergoki Bella dan juga Zaki. Namun ketika Amira memberitahu Aksa, ternyata Aksa tidak percaya dengan itu semua ya kawan-kawan, sehingga Aksa malah marah kepada Amira karena Aksa mengira bahwa Amira telah menuduh Bella dengan hal yang tidak. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana ketika Amira akhirnya sampai di rumah Pak Bastian, Amira pun bertemu dengan ibu dan juga ayah Bella ya kawan-kawan, di mana di sana Ibu Bella terlihat begitu sangat kagum dengan Amira. Namun, tak lama setelah itu terjadi sebuah keributan karena tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar Aksa. Ya, mereka semua akhirnya menuju ke kamar Aksa ya kawan-kawan, di mana di sana Aksa menemukan bahwa Bella sedang jatuh pingsan. Aksa pun benar-benar sangat panik dan akhirnya membawa Bella atau mengangkat Bella dan menaruhnya di ranjang ya kawan-kawan. Sementara Zaki saat itu bersembunyi di bawah ranjang. Hal ini membuat ayah Bella benar-benar sangat marah karena saat itu ayah Bella melihat ada kaki seorang laki-laki di bawah ranjang tempat Bella dan juga Aksa. Ayah Bella pun akhirnya menelpon Bella dan memarahi Bella. Namun ternyata kita bisa melihat bagaimana Bella ternyata dipaksa oleh ayahnya untuk menikah dengan Aksa demi untuk kelancaran bisnis dan juga memperluas relasi bisnisnya. Ya, itu semua membuat kita semua akhirnya tahu mengapa alasan Bella tidak memiliki anak dari Aksa dan mengapa alasan Bella berselingkuh dengan Zaki ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, saat itu Bu Zora dan juga Hilda lagi-lagi menemui Amira untuk mengerjai Amira karena mereka menyuruh Amira untuk belanja di malam hari. Namun pada saat Bu Zora membawa Amira keluar, ternyata mereka melihat kejadian di mana Ija sedang membayar tukang ojek yang sebelumnya membuang Amira di hutan ya kawan-kawan, sehingga Amira akhirnya tahu bahwa ini semua adalah pekerjaan dari ibu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Amira pada saat itu ingin melaporkan semua kejadian ini ke polisi ya kawan-kawan, namun sesampainya di kantor polisi, Amira malah bertemu dengan ayahnya, dan ayah Amira yaitu Pak Kusno malah marah besar kepada Amira, bahkan sampai menampar Amira ya kawan-kawan, karena Pak Kusno tidak mau jika Amira membuat keributan ataupun masalah dengan keluarga Aksa. Karena jika sampai hal itu terjadi, mungkin saja Bella dan juga Aksa tidak akan melunasi pembayaran dari kesepakatan yang mereka sudah sepakati ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Bu Zora dan juga yang lainnya pun tiba di sana. Bahkan Pak Bastian pun sampai tiba di sana, sehingga saat itu Bu Zora pun akhirnya membubarkan semua hal yang terjadi di situ ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Amira tiba-tiba di malam hari perutnya benar-benar merasa kosong ya kawan-kawan, karena Amira baru saja muntah-muntah. Amira yang tidak sengaja melihat ke arah luar dan melihat pohon mangga ternyata ngidam ya kawan-kawan dan kepengen mangga. Aksa saat itu mencoba untuk mengambilkan mangga tersebut. Dengan susah payah, Aksa manjat pohon mangga dan mengambil mangga demi untuk Amira ya kawan-kawan. Namun ketika Aksa turun, ternyata Amira sedang makan rujak nanas. Hal itu membuat Aksa panik ya kawan-kawan, karena Aksa teringat pada saat Hilda hamil, itu Hilda sangat marah ketika ada yang menyajikan nanas di masakannya. Oleh karena hal itu, Aksa pun akhirnya meminta rujak nanas tersebut dan menyuruh 3 orang pembantunya, yaitu Amira, Jumi, dan juga Ijah untuk tidur. Setelah mereka bertiga berada di kamar, Aksa mengirim pesan kepada Amira untuk menemuinya di lorong ya kawan-kawan, untuk memberikan mangga muda yang Aksa dapatkan dari tadi ya kawan-kawan. Namun ketika mencium baunya, Amira malah justru tidak mau memakan mangga tersebut karena bau keringat Aksa ya kawan-kawan, sehingga Amira menjadi mual, dan pada akhirnya Amira pun pergi lagi ke... Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Galang ternyata sedang mendapatkan penanganan operasi untuk mengambil peluru yang ada di kepala Galang ya kawan-kawan. Dan Amira pun tidak bisa tidur karena merasakan perasaan yang aneh. Namun ketika Amira berhasil tertidur, ternyata Galang datang ke mimpi Amira dan meminta tolong. Galang mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat karena seluruh badannya benar-benar merasa sakit. Oleh karena hal itu, Amira pun akhirnya sholat dan mendoakan Galang. Setelah itu, kondisi Galang kembali stabil hingga pada akhirnya dokter pun melanjutkan untuk penanganan operasi tersebut. Sementara itu, Amira yang sudah lanjut tidur, Aksa tiba-tiba datang ke kamar Amira melihat bagaimana posisi tidur Amira. Aksa pun ingin memperbaiki posisi tidurnya, namun tiba-tiba Amira menyeret tangan Aksa, sehingga saat itu membuat Amira pun kaget dan berteriak, dan hal ini mengundang semua orang untuk datang. Apalagi saat itu Amira sedang berada di atas Aksa ya kawan-kawan, karena terjatuh. Nah, kira-kira apakah nantinya ketika Bella, Reno, Hilda, ataupun Bu Zora datang ke sana, posisi Aksa dan juga Amira masih seperti itu? Wah, makin hari makin seru nih pasangan kontrak ini, makin hari makin lucu, dan makin membuat para penonton tentunya semakin gregetan ya kawan-kawan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut yaitu bahwa terkadang orang yang kita anggap buruk itu belum tentu orang itu buruk untuk kita ya kawan-kawan. Malah justru orang yang kita anggap baik bisa jadi orang itu adalah orang yang sangat buruk untuk kita. Ya, seperti Amira yang menganggap Aksa itu buruk, namun nyatanya Aksa itu adalah orang yang sangat baik. Dan seperti Aksa yang menganggap Bella itu baik, ternyata Bella itu sangat buruk. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV.
Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.